Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsil ashir. Wattashahhudul akhiru ruknun. Dan tasyahud akhir merupakan rukun salat. Ini berupa rukun qauliyah. Kama fil hadithi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu berkata, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud. Dulu sebelum diwajibkan kepada kami bacaan tasyahud, kami biasa membaca assalamu ala Allahi min ibadih, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril wa Mikail, keselamatan atas Jibril dan Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengajarkan kepada kami, la taqulu assalamu ala Allah min ibadih. Janganlah kalian mengatakan keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Fa innallaha huwas salam. Karena sungguh Allah dialah as-salam. Ya, yang Maha memberi keselamatan. Dialah Allah as-salam. Sebagai ganti daripada ucapan tadi, ya, ucapan sebelumnya, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Bacalah at-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan tasyahud. Ya. Bacaan tasyahud. Ya, mungkin bagi sebagian para pendengar sedikit ada perbedaan dengan tasyahud yang pernah dipelajari ketika masih kecil, ya, karena memang kita tahu doa tasyahud atau bacaan tasyahud di dalam sholat ini bervariasi, artinya ada beberapa versi, dan insyaallah riwayat-riwayat itu benar dan bisa diamalkan. Dan disebutkan oleh al-imam ini salah satu daripada bacaan tasyahud yang beragam. Ya, tentunya ketika kita sholat, ya, bisa menggunakan salah satu, tapi jangan semuanya dalam satu waktu, ya. Salah satunya bisa kita gunakan. Seperti, ya, ini bahkan al-imam ini, nah, ini bisa kita amalkan. Nah, setelah al-imam menyebutkan bacaan tasyahud dengan membawakan hadis, kemudian al-imam mulai mentafsir secara ringkas tentang bacaan atau lafaz-lafaz yang terdapat di dalam doa-doa tasyahud tadi. Ya. Yang tentunya sebelumnya kita harus tahu nih bahwa tasyahud ini rukun. Jadi kalau rukun harus dilakukan dalam sholat. Sehingga jangan sampai sholat, ada sujud terakhir dalam sholat, duduk langsung salam, ya. Ini belum disebut sholat. Ya. Jadi tasyahud dan juga duduk untuk tasyahud ini harus dilakukan dua rukun yang bersamaan. Rukun fi'liyahnya yaitu duduk untuk tasyahud, sedangkan rukun qauliyahnya yaitu membaca doa tasyahud tadi. Kata al-imam, wa ma'na at-tahiyyat. Adapun makna at-tahiyyat, tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu jami'u ta'zimati lillahi mulkan wa istihqaqa. At-tahiyyat itu seluruh bentuk pengagungan hanya untuk Allah. Yang hanya diperuntukkan bagi Allah secara kekuasaan, itu pengagungan tersebut adalah milik Allah, dan juga istihqaqa, artinya secara hak, secara keberhakan, Allah yang berhak diagungkan dengan cara-cara tersebut, dengan pengagungan-pengagungan tersebut.
Nah, yang masuk dalam pengagungan hanya untuk Allah semata secara mulkan dan istiqaqah itu seperti al-inhina. Kata al-Imam, mithlul inhina. Inhina itu membungkukkan badan. Wal khudu' dan ketundukan. Ya, ini bentuk-bentuk pengagungan. War ruku', kemudian ruku', was sujud dan sujud. Kemudian al-baqa' dan ad-dawam. Ini ma'adziratan untuk al-baqa' dan ad-dawam. Sampai saat ini saya belum berani untuk menterjemah dan mentafsir. Artinya apa yang disebut oleh al-Imam ini, kalimah al-baqa' dan kalimah ad-dawam ini saya belum tahu maksudnya. Wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin. Dan seluruh apa yang dengan pengagungan-pengagungan tadi, dan seluruh apa yang dengannya, dengan apa-apa tadi, Allah diagungkan. Maka seluruh bentuk pengagungan, ya, pengagungan kepada Allah, ya, seluruhnya hanya untuk Allah. Fahuwa lillah. Sehingga faman sarafa minhu syai'an, maka barang siapa yang memalingkan salah satu sedikit daripada pengagungan tersebut li ghairillah, kepada selain Allah, ya, fahuwa musyrikun, maka itu musyrik. Maka tidak bisa sujud kepada selain Allah. Ya. Kemudian wassalawat. Adapun makna salawat ini juga hanya untuk Allah. Makna salawat adalah jami'ud da'wat, seluruh bentuk doa-doa, permintaan. Ya. Wa qila as-salawatul khams, dan ditafsirkan versi lain mentafsirkan salat itu maknanya adalah salat yang 5 waktu. Ya, ini ketika ada perbedaan tafsir seperti ini, inilah yang tidak mengapa. Artinya ini ikhtilaf tanawwu', perbedaan, ya. Ya, artinya dalam memaknai suatu tafsir kalimah, artinya ada bermacam-macam dan itu dibenarkan. Perbedaan yang tidak bertentangan, ya. Tadi perbedaan yang bervariasi, artinya perbedaan daripada suatu kalimah, artinya bermacam-macam, tanawwu'. Wa thayyibat, dan thayyibat, tahiyatu lillah, sholawat wa thayyibat. Kebaikan-kebaikan. Yang baik-baik, ya, hal-hal yang baik. Karena memang Allahu thayyib. Allah itu baik. Wa la yaqbalu minal aqwal wal a'mal illa thayyibaha. Dan Allah tidak menerima perkataan-perkataan dan juga amalan-amalan kecuali yang baik-baik. Perkataan yang baik, amalan yang baik, ya. Seperti itu. Ini akhwan dan akhwati fiddin tentang rukun duduk untuk tasyahud dan membaca doa tasyahud. Ini dars 10 dan dars 11 dan juga dars 11 nanti juga masih mentafsir tentang lafaz-lafaz yang ada dalam bacaan tasyahud. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi lughah ada satu bahasan menarik tentang lafaz yang ada dalam doa tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita harus tahu untuk lafaz ayyuhan nabiyyu, bagaimana statusnya dan juga bagaimana hukum-hukumnya. Kita ketahui bahwasanya ayyuha, kalimat ayyu, yang ada dalam lafaz tersebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kedudukannya adalah berupa munada. Ya, walaupun kita tahu tidak ada huruf nida yang disebutkan di dalam lafaz tersebut. Artinya langsung dibaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketahuilah bahwasanya munada di sini yaitu kalimat ayyu, huruf nidanya dihilangkan sehingga disingkat menjadi ayyuha. Dan ayyu ini merupakan salah satu contoh munada yang masuk dalam kelompok munada mansub tapi secara mahal, ya, atau mabni, ya, mabni ala ad-dhammi fi mahalli nasbin, seperti halnya munada-munada yang lain seperti misalkan ya Muhammadu, ini juga mabni ala ad-dhammi walaupun tidak seterusnya mabni ala ad-dhammi. Artinya ada memang kelompok munada yang masuknya itu secara mahal, tapi lafadznya mabni
di atas tanda marfu'nya. Kalau memang berupa isim mufrad, ya mabninya dengan tanda marfu' isim mufrad. Ya Muhammadu, karena Muhammadu isim mufrad, maka marfu'nya dengan dhammah. Sehingga dhammah menjadi tanda mabni untuk munada mufrad tadi. Kalau nanti munada mufradnya berupa isim mutsanna, seperti misalkan ya Muhammadan, maka isim mutsanna itu marfu'nya dengan alif. Sehingga mabni ala al-alif. Seperti itu. Nah, cuman saya rasa insyaallah materi yang sudah tidak asing bagi kita. Dan itu sudah dikaji dalam diktat Nahwu I'rabnya. Seri kedua ya. Diktat Nahwu I'rab tepatnya pada pembahasan subbab munada. Insyaallah cukup mendetail. Ya. Nah, sebagai wawasan kita juga harus tahu apa yang datang setelah ayu. Maka ha di sini adalah disebut ha at-tanbih. Ha lit-tanbih. Untuk meminta perhatian kalau dalam bahasa kita. Seperti dalam isim isyarah hadza, ha di situ disebut ha lit-tanbih. Adapun isim beral yang datang setelah ayu, misalkan di situ an-nabiyyu, maka di sini sebagai ataf bayan. Sebagai ataf bayan untuk ayu. Ya. Ini memang berupa isim jins. Tapi bila berupa isim mushtaq maka sebagai sifah atau na'at. Ya. Jadi rinciannya bila mana datang ayu yang merupakan munada, ayu yang berstatus sebagai munada, ayyuha disusul dengan tanbih atau ayyatuha, masuk di dalamnya pembahasan ayyatuha. Isim berimbuhan al yang datang setelahnya itu dirinci dulu. Apakah berupa isim mushtaq atau berupa isim jins? Kalau berupa isim mushtaq, maka statusnya sebagai sifat atau na'at. Tapi kalau berupa isim jins, maka statusnya sebagai ataf bayan. Seperti misalkan dalam ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka ayyuhal insan, al-insan di situ berupa isim jins, bukan isim mushtaq. Ya, maka al-insan statusnya sebagai apa? Ataf bayan. Nah, adapun seperti isim mushtaq, contoh misalkan kita ambil contoh, bikin contoh ya dalam sebuah jumlah misalkan ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah, maka al-muslimun sebagai na'at atau sebagai sifat karena memang al-muslimun merupakan isim mushtaq, tepatnya berupa isim fa'il. Nah, ini sedikit wawasan tentang ayyuha dan apa yang datang setelah ayyuha. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.